Halo semuanya, teman-teman. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini ya, Duta Pajak Abal-Abal. Pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia kita ya. Teman-teman kita live Instagram gratis ya setiap hari Senin di channel Pajak Smart ini. Dan kita ada live TikTok hari Selasa ya jam 8 malam juga. Dan seperti biasa teman-teman, gue perlu disclaimer ya guys, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue ya teman-teman ya, 100% ya teman-teman. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya juga ya. Belum tentu juga loh sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya, bisa aja salah ya. Jadi mohon koreksinya kalau gue salah ya guys. Nah, walaupun gue seorang konsultan pajak yang resmi ya, saat ini belum dipecat ya. Tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak, gitu teman-teman ya. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman bagi Anda ya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu gitu ya. Karena kan masing-masing orang punya kasus pajak berbeda-beda guys. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya atau ke penyuluh di KPP apabila Anda mau bertanya yang lebih spesifik lagi mengenai perpajakan Anda gitu guys ya. Nah, Awan akan tersedia secara gratis dan langsung ya di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam guys. Oke, kita promo dulu teman-teman ya. Sekarang kan di bulan Mei nih. Di bulan Mei kita ada promo untuk PSTP di bulan Juni nanti. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, kalau Anda ini masih ada nggak yang merasa takut dengan petugas pajak gitu ya, atau takut diintimidasi, takut dicari-cari kesalahannya, takut diancam dan lain-lain ya. Nah, kalau masih ada ketakutan itu, teman-teman mungkin cocok ikut pelatihan PSTP gua ya. Nah, program siapatakutpajak.com ini ya akan membantu teman-teman untuk siap menghadapi petugas pajak, siap menghadapi surat SP2DK, pemeriksaan, bahkan hingga melawan oknum pejabat pajak ya. Segera daftar di www.siapatakutpajak.com guys. Nah, ada promo khusus nih bulan ini ya. Untuk bulan Juni nanti kita batch ke-9 kalau nggak salah. Nanti teman-teman akan tergabung dalam komunitas eksklusif PSTP di grup Telegram bersama gua. Kita bisa diskusi tentang masalah pajak Anda tanpa batas waktu ya teman-teman ya. Dan kita akan bertemu secara langsung via online ya setiap hari Jumat malam. Jumat malam jam 8 malam khusus bagi teman-teman PSTP aja di bulan Juni nanti ya. Dan di batch berikutnya ini nih ada bonus khusus nih buat teman-teman ya. Kita bisa diskusi langsung dengan gua secara one on one private dengan harga yang super diskon. Oke guys, manfaat masa promo ini di bulan ini doang. Silakan daftar di website www.siapatakutpajak.com ya. www.siapatakutpajak.com untuk bergabung sana guys. Oke. Sebelum kita mulai diskusi, gue mau sampaikan dahulu ya bahwa kita lagi mau mulai petisi nih teman-teman. Kita ada petisi di change.org. Petisinya ini mengenai pajak ya. Jadi petisi ini kita meminta DJP ya, terutama dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani untuk menerapkan uji coba Cortex System yang canggih itu terlebih dahulu kepada seluruh pegawai pajak. Gitu ya. Kita minta DJP untuk menerapkan uji coba Cortex System yang sangat canggih, yang katanya bisa membuka data rekening perusahaan, data rekening pribadi gitu ya, diterapkan terlebih dahulu kepada seluruh pegawai pajak. Oke, itu permintaan kita. Nah, sekarang sudah ada 150 orang yang daftar, teman-teman, sudah 151. Coba gua share deh teman-teman ya, biar lu lihat ya. Nah, ini adalah ininya, petisinya teman-teman ya, minta DJP terapkan uji coba Cortex System kepada seluruh pegawai pajak. Sudah ada 151 teman-teman ya. Sudah ada 151 orang yang tanda tangan petisi ini. Teman-teman tinggal baca aja nanti ya, alasan pentingnya petisi ini, dan ada juga barcode-nya ya. Ini barcode-nya, silakan kalau teman-teman mau di itu aja, di scan untuk masuk ke barcode-nya. Oke? Nah, jadi melalui petisi ini kita mengharapkan bahwa Cortex System yang secanggih itu, yang canggih, yang katanya bisa mendapatkan data mutasi rekening orang pribadi gitu ya, terlebih dahulu diterapkan dong, diuji dong kepada para petugas pajak di seluruh Indonesia. Supaya kita bisa tahu nih bagaimana isi rekening mereka semua. Apakah mereka ini jujur semua lapor pajaknya, atau ternyata ada yang nggak beres, kan kita nggak tahu ya. Nah, gitu teman-teman. Oke? Teman-teman tinggal masuk ke website www.pajaksmart.com/petisi ya. Petisi itu huruf besar semua teman-teman ya. pajaksmart.com/petisi huruf besar semua. Oke, supaya bisa masuk ke halaman petisinya. Silakan tanda tangan kalau teman-teman mau ya. Oke. Jadi
Kalau kalau sebuah sistem yang baru, tentu saja harus diuji coba ke orang internal dulu dong. Jangan disebar ke orang luar dulu, ke internal dulu. Nah, internal itu siapa? Yaitu si petugas pajak. Petugas pajak kan juga WP ya. Petugas pajak juga adalah seorang wajib pajak. Maka alhasil mereka lah orang yang paling pantas yang pertama kali untuk mendapatkan uji coba Cortex System yang canggih ini. Nah, apakah bisa? Harusnya bisa ya, makanya kita bikin petisi. Mudah-mudahan nanti didengar petisinya ya. Oke teman-teman, silakan di chatting kalau ada yang mau bertanya ya teman-teman ya. Mudah-mudahan saya mampu menjawab. Ada chatting dari Ibu Neni Sapur. Gabung kawan, siap Bu Neni. Semalam ya, bukan pagi. Malam Ibu dan teman-teman semua. Kemudian Bapak Oki HBSM. Malam kok, saya dapat surat SP2DK. Oke Pak, siap, nggak ada masalah. SP2DK tinggal dibalas dengan surat balasan, gitu ya. Nggak ada masalah Pak Oki. Siap. Ibu Mary Su, malam kawan, malam Bu Mary. Oke. Bapak Oki HSPM. Tapi kok AR minta rekening koran jauh banget sama surat SP2DK. Jadi gini Pak, Bapak harus membalas SP2DK dengan surat tertulis. Oke, surat tertulis. Jangan berdebat via chatting, via telepon, apalagi ketemu. Nanti Bapak diperas ya sama oknum. Nanti Bapak diintimidasi, malah error. Oke. Nah, Bapak bikin surat tertulis menjawab. Oke, Bapak bertanya. Kalau Bapak merasa ada yang salah dengan SP2DK-nya, Bapak bertanya dalam surat. Poin ini kok saya nggak ngerti. Tolong dijelaskan dengan rinci. Pakai surat tertulis, jangan pakai basa-basi, jangan pakai telepon, jangan pakai WA, supaya resmi gitu ya. Nah, kalau dia minta mutasi rekening, Bapak pakai surat tertulis, Bapak balas, kenapa Ibu minta mutasi rekening saya? Apa hubungannya dengan SP2DK ini? Gitu. Ditulis Pak ya, bukan diomongin, tapi ditulis pakai surat kirim ke kantor pajak, kita minta mereka membalas. Gitu ya. Kalau mereka tidak membalas, artinya SP2DK ini dianggap selesai closing. Begitu Pak. Oke? Semoga terbantu Pak Oki. Lanjut. Bapak Senimo, kok dapat bonus karena pencapaian tertentu berupa logam mulia Antam. Apakah dipotong PPh 23? Menurut saya dipotong Pak ya, bisa 23 ataupun 21. Kalau Bapak ini orang pribadi, maka dipotong PPh 21 biasanya. Kalau badan yang terima bonusnya, maka PPh 23. Gitu sih. Kalau 21, kalau pribadi potong PPh 21. Ini anggap aja seperti THR, Pak. Anggapnya seperti THR dipotong PPh TER. Gitu aja, Pak. Oke. Semangat teman-teman, Pak Senimo. Ibu Aniu Bakubak. Ko, tanya dong. Kalau bosku udah kena PKP tahun lalu, tapi omset tahun ini kecil banget. Terus terpotong, Bu. Oke. Oke, kira-kira ya pertanyaannya Bu Ani ini kira-kira apakah tahun ini tetap PKP gitu kan? Jawabannya iya. Oke. Sekali orang sudah PKP, maka selama-lamanya dia PKP. Walaupun dia punya omset mau naik, mau turun, mau nol, mau nihil, tetap aja dia adalah PKP. Oke? Kalau dia omset di bawah 4,8 M, apakah dia perlu buka faktur pajak? Jawabannya iya, Bu. Jawabannya iya ya. Setelah dia sudah jadi PKP, maka dia tetap harus buka faktur pajak walaupun omset dia kecil di bawah 4,8 M tahun depan. Oke? Nanti setelah tahun depan, setelah di bawah 4,8 M, dia boleh mengajukan permohonan pencabutan PKP. Begitu, Bu. Oke? Nah, semangat teman tuh Bu Ani Bakubak. Lanjut. Ibu Lijing 25. Malam kok, malam Bu. Untuk bunga pinjaman kepada bank, apakah kita harus memotong PPh 23-nya? Jawabannya tidak, Bu ya, tidak. Jadi penghasilan bunga oleh bank ataupun instansi sejenisnya, bank itu tidak dipotong PPh 23. Oke, memang sudah ada undang-undangnya. Bunga bank itu bukanlah objek PPh 23. Nanti mereka akan ngitung sendiri di SPT tahunan badannya si bank itu. Jadi kita tinggal bayar aja, nggak ada pemotongan PPh. Saya tahu saya begitu. Oke, semangat teman-teman Bu Licing. Bapak Alfiantan 123. Cortex ini data real time apa per 31 Desember kok? Real time dong. Masih zaman 31 Desember, Pak. Udah nggak zaman, Pak. 31 Desember. Real time.
ya real time, ya. Gue ulangi lagi nih, real time. Ngapain dia bikin bikin sistem canggih-canggih kalau nggak bisa real time, ya kan? Justru itulah tujuannya Pak, untuk real time gitu ya. Sistem ini dibikin secanggih itu, dibikin sehebat itu ya supaya bisa real time. Kalau nunggu 31 Desember, ya sama aja bohong, orang udah tarik-tarikin duitnya, gitu ya. Real time Pak, real time. Dan kita menunggu nih, apakah Cortez ini mau diberlakukan kepada seluruh pegawai pajak untuk uji coba. Ya, mudah-mudahan DJP mau mendengarkan petisi kita. Semua teman tuh Pak Alfiantan. Bapak Kristiaime, kalau dapat bantuan uang dari kakak via transfer, bayar pajaknya kapan dan cara hitungnya bagaimana? Oke, bayar pajaknya tuh ini orang pribadi ya. Kalau orang pribadi mungkin biar gampang, Ibu bayar pajak nanti tunggu SPT tahunan. Nah, tunggu di SPT tahunan Ibu hitung tuh berapa sih jumlah penghasilan Ibu selama setahun. Baik itu dari kakak atau dari kantor atau dari manapun digabungin aja, dihitung sebagai penghasilan dalam negeri lainnya. Kemudian komputer akan menghitung otomatis. Oke, Ibu tinggal tarik e-form PDF dari SPT DJP online. Nanti itu akan ketarik otomatis dan akan menghitung otomatis. Jadi Bu tinggal hitung aja, nanti masukin angkanya di lampiran 1 halaman 2 paling bawah yang namanya penghasilan dalam negeri lainnya. Masukin nilai total penghasilan Ibu setahun, nanti e-form ini akan menghitung otomatis berapa nilai pajak yang harus dibayar. Oke? Nah, normalnya hitung pajak adalah menggunakan pasal 17 ya, PPh pasal 17, itu yang 5%, 15%, 25%, 30%, yang gitu, yang bertahap progresif. Gitu Bu ya, tinggal masuk aja ke e-form, nanti akan terhitung otomatis. Setahun Bu ya, bukan bulan depan, karena kan ini tidak rutin kan, jadi langsung hitung setahun aja. Semoga teman tuh Bu Kristiaime. Bapak Oki HSBM. Ko, gimana AR minta rekening koran perusahaan, apa boleh kok? Oh, kalau perusahaan boleh Pak ya, kalau perusahaan boleh, karena beda ya antara perusahaan dan orang pribadi. Kalau orang pribadi kan tidak pembukuan, kan dia pencatatan, ya kan? Maka kalau saya tidak mau kasih buku rekening gitu, karena itu tidak diminta oleh SPT tahunan. Sedangkan kalau badan, itu kan kita pembukuan. Kalau badan pembukuan, maka otomatis data rekening koran kita tuh tidak rahasia. Ya kan? Data rekening koran kita itu akan terinput di dalam accounting software kita. Oke? Karena dia sudah terinput, maka sudah tidak ada rahasia lagi, tidak perlu kita sembunyikan, kita boleh kasih kepada orang pajak. Kalau perusahaan ya. Kenapa? Karena kalau badan itu adalah pembukuan. Karena pembukuan, maka terbuka semuanya. Gitu. Beda dengan orang pribadi. Kalau orang pribadi itu pencatatan, jadi tidak terbuka untuk mutasi bank. Gitu, Bu. Semoga teman tuh Pak Oki. Bapak M. Rama dan 05. Suaranya langsung berubah. Suara yang mana, Pak? Maaf ya, kalau saya agak pilek nih. Udah batuk 2 hari kemarin. Thank you, Pak Merama. Oke. Bapak Merama, betul, setuju, Pak. Siap, Pak Merama, thank you. Ibu Isma Arkana. Linknya tadi apa kok? Linknya adalah www.pajaksmart.com/petisi ya. Petisi di huruf besar semua. Oke, ini untuk dapat petisi ya. Untuk petisi adalah pajaksmart.com/petisi huruf besar semua supaya Ibu bisa isi petisi. Oke. Kalau mau gabung ke kelas PSTP itu di www.siapatakutpajak.com. Kalau mau gabung ke kelasnya PSTP. Semoga teman tuh Bu Isma Arkana. Ibu Melisa Isabella. SPT tahunan badan baru lapor di tanggal 29 April. Berarti Mei ini sudah harus setor cicilan PP25 masa April 2024 ya kok. Betul Bu ya, betul. Begitu kita sudah lapor SPT tahunan, maka cicilan PP25 yang sudah terhitung itu sudah otomatis perlu dibayar untuk yang berikutnya. Yang berikutnya maksudnya adalah bulan April. Ya, bukan bulan Mei ya. Maksudnya adalah bulan April karena tanggal 15 Mei kan sudah saatnya bayar PPh 25 masa April. Gitu Bu ya. Jadi sudah betul Bu ya, masa April bukan Mei ya. Semoga teman tuh Bu Melisa. Lanjut. Ibu Neni Sapur, kok mau tanya, untuk angsuran 25 di akhir Desember, bagaimana ya terkait dengan laporan keuangan di SPT tahunan? Dan di posisi PPh 25 di neraca saldo awal tahun, bagaimana ya? Saya masih bingung cut off akhir tahun. Oke, Ibu nggak gitu jelas pertanyaannya, tetapi yang saya tangkap begini Bu.
PPh 25 masa Desember itu Ibu jurnal sebagai PPh 25 dibayar di muka kan? Pada hutang PPh 25. Oke, tanggal 31 Desember. Oke. Jadi 31 Desember ada satu jurnal namanya PPh 25 dibayar di muka, di debit, kemudian kreditnya adalah hutang PPh 25. Oke. Kemudian Ibu menghitung PPh badan dong. Setelah Ibu menghitung PPh badan, maka yang tadinya PPh 25 dibayar di muka itu dikreditkan semuanya, dibuang semua ke kredit supaya habis. Gitu ya. Maka terhitunglah PPh badan dan terhitunglah berapa kurang bayar PPh badannya. Oke. Jadi di laporan neraca terakhir bulan Desember itu hanya muncul satu di sebelah kredit yang bagian hutang yang namanya hutang PPh 25 dan ada hutang PPh 29. Itulah nilai kurang bayar SPT tahunan kita. Oke, Bu ya. Mudah-mudahan nangkap ya. Jadi di neraca nanti di akhirnya neraca itu hanya muncul di bagian kredit yang namanya di bagian hutang ya. Hutang PPh 25 itu adalah nilai PPh 25 Desember. Kemudian hutang PPh 29 itu adalah nilai kurang bayar PPh badan di SPT tahunan. Sedangkan di debit di bagian aset neraca itu sudah nggak ada yang namanya PPh 25 dibayar di muka, sudah tidak ada. Semua harus dikreditkan. Gitu Bu ya. Mudah-mudahan betul ya. Semangat teman-teman Bu Neni Syapur. Bapak Suwagonegiri, malam Om, malam Om Suwagonegiri. Bapak Suwagonegiri, pajak developer yang jual rumah 4M, gimana ya cara hitungnya? Ada dua, Bu ya. Ada PPN, ada PPh ya. Kalau PPN kan 11% seperti biasa ya. Jadi 4M ditambahin 11%. Itu PPN. PPh-nya biasanya itu 2,5% PPh final. Jadi dia tinggal menjual rumah, nilainya 2,5% PPh final. Biasanya seperti itu. Oke? Semangat teman tuh Pak Suwagonegiri. Ibu Endang Dwiyati, SPT badan saya lebih bayar karena ada PPh 25 dibayar di muka. Jika SPT badan saya jadikan nihil, maka jurnal yang harus saya buat adalah beban PPh 23 di debit, PPh 23 dibayar di muka di kredit. Benar tidak ya? Betul, Bu ya. Betul, betul. Jadi beban PPh 23 itu adalah akun di laba rugi ya. Sedangkan PPh 23 dibayar di muka itu adalah akun di neraca. Sudah betul. Ibu tinggal membuangnya dengan cara seperti itu. Sudah betul. Jadi debitnya adalah beban PPh 23 boleh, beban pajak boleh, beban PPh boleh. Pokoknya dialihkan ke beban. Kemudian kreditnya adalah PPh 23 dibayar di muka. Ibu mau bikin jadi nihil? Boleh. Mau dibikin jadi kurang bayar? Boleh. Yang penting jangan LB. Sudah betul Bu Endang, mantap. Semoga terbantu Bu Endang Dwiyati. Bapak Suwagonegiri, apakah ada tarif khusus untuk orang yang kerjanya developer? Biasanya PPh final, Pak. Biasanya PPh final yang 2,5% penjual. Oke, jadi pihak penjual bayar 2,5% PPh final. Biasa seperti itu. Oke, semoga teman-teman Om Suwagonegiri. Om Suwagonegiri, kalau pajak penjual mobil bekas yang harga 5M gimana Om? Penjualan mobil bekas ya, sama nih, ada PPh, ada PPN ya. Kalau PPh itu kan tergantung dia, apakah dia UMKM berarti 0,5%, tetapi kalau dia bukan UMKM berarti kan dia PPh biasa nih. PPh biasa bisa PPh progresif, pakai PPh progresif pasal 17. Oke. Kemudian PPN. PPN mobil bekas biasanya pakai DPP nilai lain, yaitu dia tinggal bayar PPN 1,1%. Oke. PPh-nya adalah PPh progresif biasa. Kemudian PPN-nya adalah PPN 1,1%. PPN DPP nilai lain. Setahu saya begitu. Oke. Semangat teman-teman Om Suwagonegiri. Om Suwagonegiri, apakah langsung jadi PKP? Kalau melewati 4,8M jadi PKP, Pak. Ya, kalau dia jual mobil melewati 4,8M, maka sudah selayaknya dia mengajukan diri jadi PKP. Gitu ya. Sekarang ini di PMK 164 kalau nggak salah ya, kita boleh jadi PKP nanti di bulan Desember. Jadi tidak harus buru-buru bulan depannya. Jadi dia bisa persiapan dulu, nanti jadi PKP itu di maksimal bulan Desember mengajukan PKP. Gitu Pak. Tapi jangan dimundur-mundurin ya. Setelah sudah ready langsung jadi PKP ya. Jangan mundur-mundur ke ujung. Semoga teman tuh Om Suwagonegiri. Om Suwagonegiri, apakah ada tarif untuk orang yang kerjanya jual mobil bekas Om? Sama ya, jadi ada PPh, ada PPN. Kalau PPh-nya itu adalah
PPh kalau dia di bawah 4,8 M adalah 0,5%, kalau dia di atas 4,8 M maka PPh progresif. Kalau dia PKP maka ada PPN ya. PPN-nya 1,1%, DPP nilai lain. Setahu saya begitu. Semoga teman tuh Om Swago Nigiri. Bapak Hianto 55. Ko Awan, jika karyawan 120 juta per tahun gajinya ya, mendapat penggantian biaya berobat 7 juta. Apakah yang 7 juta tersebut terhutang PPh 21? Bagaimana cara hitung dan kapan bayar PPh 21-nya? Oke. Jadi menurut PMK 66 Pak ya, menurut PMK 66 yang namanya biaya berobat itu masuk sebagai natura tetapi tidak kena pajak. Oke, setahu saya begitu Pak ya. Coba baca lagi PMK 66. Setahu saya kalau biaya berobat itu masuk ke natura, jadi masuk sebagai tunjangan orang itu, sebagai tunjangan natura, tetapi tidak kena pajak. Jadi bukan objek PPh 21. Setahu saya begitu. Oke? Coba dicek lagi PMK 66, Pak. Setahu saya memang gitu. Dan tidak ada batasan ya. Yang namanya berobat itu nggak ada batasan. Yang penting ada nota-notanya aja. Betul memang dia sakit gitu. Dan itu haruslah sakit yang berhubungan dengan kantor, Pak ya. Jadi dia haruslah sakit yang berhubungan dengan kantor. Contohnya kecelakaan kerja, atau kalau dia demam, dia mesti buktikan bahwa itu memang sakitnya gara-gara kantor ya. Jangan gara-gara dia berantem di luar, tawuran, kemudian masuk rumah sakit, suruh kantor bayarin. Itu nanti ribut sama pemeriksa pajak. Ya, mesti pintar-pintar lah. Gitu. Semua teman tuh Pak Hianto 55. Bapak Hendra Basuki 5220. Pagi Ko Awan. PKP atas nama pribadi. Apabila pemilik meninggal, perusahaan akan diteruskan oleh adiknya sebagai ahli waris. Pemilik duda tanpa anak. Surat waris dan akte waris dari notaris sudah terpotong, Pak. Sudah apa? Sudah terpotong, Pak ya? Terpotong, Pak. Terpotong, Pak. Pak Hendra, mohon maaf. Mohon maaf, terpotong ya. Jadi, mengenai PKP ini memang agak ribet ya. PKP-nya orang pribadi. Kemudian meninggal ya. Perusahaan, kok jadi perusahaan? Kan tadi orang pribadi kata Bapak. Kok jadi perusahaan? Oke, ini masih nggak jelas Pak. Pribadi atau perusahaan yang PKP? Kok jadi perusahaan? Kan awalnya orang pribadi nih. Oke, Pak, coba diketik lagi Pak. Mohon maaf Pak ya. Semoga diketik lagi. Thank you Pak Hendra. Bapak Oki HBSM. Poin di surat SP2DK yang kelima. Poin saya buktikan ke AR, nota-nota, semua sudah saya buktikan kok. Malah AR minta rekening koran perusahaan kok, kan aneh. Oke, jadi gini Pak, kalau ini mengenai perusahaan, menurut saya itu boleh-boleh saja. Menurut saya, karena kalau perusahaan memang kita pembukuan. Oke, kalau kita perusahaan kita pembukuan. Karena kita pembukuan, maka adalah hal yang wajar kalau kita kasih mutasi rekening. Karena kan di pembukuan kita pun sudah tercermin mutasi rekening kita. Gitu ya. Jadi memang itu hal yang wajar kalau perusahaan. Kalau orang pribadi saya nggak kasih mutasi rekening karena memang itu tidak diminta oleh perpajakan. Sedangkan kalau badan pembukuan itu mutasi rekening kita itu sudah tercermin di dalam pembukuan kita. Jadi sudah selayaknya kita kasih. Gitu sih Pak. Semua teman tuh Pak Oki HBSM. Bapak Jimmy pamitan. Pertanyaan saya ke skip ya? Oh, mohon maaf Pak ya. Mohon maaf, tadi sih nggak ada Pak Jimmy. Terkait pinjaman yang dilakukan oleh pemegang saham. Tadi kayak nggak ada Pak, boleh dong diketik Pak. Mohon maaf nih, kadang-kadang internet saya error, jadi kadang-kadang putus gitu kan. Begitu putus, Bapak begitu ketik, Bapaknya muncul, di saya nggak muncul. Gitu Pak, mohon maaf Pak ya. Boleh tolong diketik lagi atau di copy, dipastikan lagi Pak. Mohon maaf Bapak Jimmy, boleh ketik lagi Pak. Thank you Pak. Bapak X2P Ciang. Malam kawan, malam Pak. Mengenai PPh final 0,5%, apa ada kabar tetap dilanjutkan atau tetap habis akhir tahun? Sejauh ini masih habis, Pak. Sejauh ini masih konsisten habis di akhir tahun. Kan kita belum tahu nih siapa Menteri Keuangan ya. Kita lihat tuh siapa Menteri Keuangan ya. Mungkin di bulan Oktober lah. Enggak Oktober lah. Mungkin sekarang Mei, Juni. Mungkin bulan Juli udah kelihatan siapa nama-namanya. Mungkin bulan Agustus udah mulai jelas tuh siapa orangnya. Dan mulai September dia sudah mulai pencitraan kan. Biasa ya. September dia udah mulai pencitraan, ya Oktober dia dilantik. Mudah-mudahan dia perpanjang ya Pak ya. Kita tunggu Oktober deh kalau mau pasti ya. Kalau gue sih yakin diperpanjang. Oke. Saya mengatakan tuh Pak Stupid Ciang. Ibu Desi Cie 9114. Halo Ko, halo Bu.
Cortex System itu apa ya, Ko? Apakah transaksi mutasi masuk keluar dari rekening otomatis bisa dibuka? Katanya begitu, Bu. Katanya begitu. Oke, kita tunggu ya. Bagaimana solusi jika transfer masuk dan keluar dari rekening itu besar-besar ya, Ko? Padahal margin kecil, Ko. Tidak ada masalah, Bu ya. Transaksi itu besar ataupun kecil, walaupun margin yang besar ataupun kecil itu nggak ada masalah. Yang penting Ibu lapornya benar. Gitu, Bu. Jangan disembunyikan. Kayak omsetnya, jangan disembunyikan gitu ya. Kalau memang dia sudah di atas 4,8 M, maka sudah wajib jadi pembukuan, wajib PKP. Ya mesti diungkap melalui perusahaan. Bikin perusahaan gitu, Bu. Jangan pribadi lagi kalau sudah besar omsetnya. Gitu, Bu. Jadi nggak ada masalah ya. Yang masalah adalah orang-orang yang menyembunyikan data rekening. Nah, ini bahaya. Begitu data mutasinya ketahuan, ternyata disembunyikan selama ini, nilainya besar, repot dia nanti. Gitu, Bu. Kalau kalau masih bisa, Ibu lapor aja apa adanya sekarang. Dari sekarang kita buka semua melalui perusahaan, jangan pribadi lagi. Kalau memang besar dia punya mutasi bank, gitu ya. Apalagi margin tipis. Kalau margin tipis, semakin penting untuk pembukuan. Ya, kalau marginnya tipis, kita penting pembukuan supaya kita bisa membuktikan nanti. Jangan sampai kita dipaksa sama orang pajak kena marginnya gede. Jangan, ya. Kita harus justru penting pembukuan kalau kita marginnya tipis. Gitu. Semoga teman tuh Bu Desi 9114. Ibu Endang Dwiyati, SPT badan saya lebih bayar karena ada PPh 23 dibayar di muka. Oke, jika SPT badan saya jadikan nihil, oh tadi sudah ya? Sudah betul Bu ya? Bu Endang tadi sudah betul. Silakan Bu, sudah betul tadi. Saya mengatakan itu Bu Endang. Bapak Jimmy pamitan. Nah ini Pak Jimmy nih. Pemegang saham pinjam uang perusahaan 2 miliar. Apakah harus dikenakan bunga? Besaran bunganya berapa kok? Oke. Ini kan berarti piutang ya. Di perusahaan namanya piutang kan. Di kita namanya hutang. Apakah perlu kena bunga? Menurut saya tidak wajib. Ya, tidak wajib. Yang wajib kena bunga itu adalah hutang pemegang saham. Sedangkan ini terbalik kan. Ini adalah piutang. Oke. Jadi ini bukan objek kena bunga. Oke. Tetapi ini akan jadi objek PPh 21 atau PPh dividen. Oke. Jadi nggak bisa tuh, hampir nggak bisa ya. Hampir nggak mungkin diterima oleh pemeriksa pajak kita pinjam uang 2M dari perusahaan. Nggak bisa. Orang pajak akan bilang ini gaji. Kalau bukan gaji, ini dividen. Tinggal pilih mau yang mana. Kalau gaji kena 30%, kalau dividen kenanya 10%. Tinggal pilih mau yang mana. Gitu Pak ya. Jadi sebaiknya menurut saya, hindarilah yang namanya hutang piutang dengan perusahaan kita sendiri. Jangan. Gitu ya. Kalau butuh duit, tarik sebagai gaji. Oke? Kalau perusahaan yang butuh duit, kirim sebagai setoran modal. Gitu. Jadi hilangkan hutang piutang. Kalau 2M Bapak butuh duit, ya udah ambil sebagai gaji, potong PPh 21 atau ambil sebagai dividen, bayar PPh 10% PPh final atau bahkan bisa 0% kalau dividen. Gitu kan Pak ya? Gitu sih Pak ya. Jadi kalau Bapak masih bisa, tolong dihilangkan ganti menjadi gaji atau dividen. Kalau sudah terlanjur atau Bapak tetap mau seperti itu, ya sudah, Bapak siap-siap dengan potensi PPh 21 atau dividen. Ini bukan ngomongin bunga ini. Ini ngomonginnya adalah objek PPh gaji atau dividen. Gitu. Semoga teman tuh Pak Jimmy pamitan. Ibu Neni Sapur, kok mau tanya, angsuran PPh 25 di akhir Desember bagaimana ya? Oh, tadi sudah ya Pak ya? Tadi sudah Bu ya. Jadi neraca akhirnya adalah ada yang namanya hutang PPh 25 dan ada hutang PPh 29. Gitu doang. Oke. Semoga teman tuh Bu Neni. Mungkin Bu boleh gabung ke PSTP Bu kalau memang masih agak bingung ya, gabung ke PSTP ya, siapatakutpajak.com. Oke. Semoga teman tuh Bu Neni. Bapak Hendra Basuki. Pertanyaan tentang ahli waris melanjutkan perusahaan. Ada masa transisi bagaimana aspek pajaknya? Oke. Masih nggak jelas tadi Pak, masih nggak jelas Bapak punya pertanyaan, siapa yang PKP, orang pribadi atau perusahaan? Kemudian masih nggak jelas yang diwariskan itu apa yang diwariskan? Apakah sahamnya kah? Atau si perusahaannya atau bagaimana? Oke, mungkin boleh lebih detail lagi Pak, atau mungkin Bapak boleh gabung ke PSTP Pak. Boleh gabung ke PSTP ya, masuk ke website www.siapatakutpajak.com. Nanti kita diskusi di sana Pak. Di sana kita ada grup Telegram, kita bisa diskusi lebih rutin ya. Takutnya kalau sekarang saya salah ngomong nih takutnya nih, karena nggak jelas perpindahannya bagaimana. Oke Pak ya, mohon maaf ya. Semoga teman tuh Pak Hendra Basuki. Ibu Dinda Marsya, Kok Awan,
Izin tanya, kalau peraturan terkait PPNBM perumahan ada di PP berapa ya kok? Makasih banyak sebelumnya. Oke, coba cek ke Google Bu ya, ada banyak soalnya. PMK berubah-ubah terus. Ada PMK, ada PP, ada undang-undang. Ada banyak Bu, coba dicek lagi Bu ya. Saya juga takutnya salah kalau ngomong ya. Nggak yakin juga saya. Undang-undang apa ya? Ada PMK-nya kemarin kan mengenai perumahan kan. Ada undang-undang mengenai PPN-nya yang dibebaskan. Kemudian Ibu mungkin mau membahas mengenai PPNBM yang 5M ya kalau nggak salah ya. Nah, coba cek lagi Bu di Google aja, di googling aja. Ibu googling, nanti ada PMK-PMK yang terbit. Saya juga ragu-ragu ya, soalnya nggak ingat juga PMK-nya. Oke, semua teman tuh Bu Dinda Marsya. Bapak Slektovis. Kok mau tanya, kalau kita boleh ganti-ganti pakai pasal 17 atau PPh final UMKM. Nggak bisa ganti-ganti, Pak ya. Jadi Bapak menggunakan PPh final nih. Kalau Bapak pakai PPh final, kemudian berganti menjadi PPh pasal 17, maka sudah tidak bisa kembali ke PPh final. Oke, gitu Pak ya. Jadi, sekali menggunakan PPh pasal umum, pasal 17, sudah tidak bisa kembali ke PPh final UMKM. Oke, kalau dari awal Bapak sudah menggunakan PPh pasal 17, maka selama-lamanya tidak bisa pakai PPh final. Oke, jadi Bapak hanya bisa dari PPh final berpindah jadi PPh umum, itu bisa. Tetapi tidak bisa kembali ke PPh final, udah nggak bisa kembali. Gitu Pak ya. Semua teman tuh Bu, Pak Selektovis. Bapak Syarif, aset pribadi kalau belum dimasukin harta, apakah terhutang pajak jika diungkap aset mobil 10 tahun yang lalu? Oke. Kalau Bapak bisa buktikan ini 10 tahun yang lalu, maka nggak kena pajak. Oke, karena sudah daluarsa pemeriksaan pajak. Gitu ya. Jadi sudah kadaluarsa pemeriksaan pajak 5 tahun kan? Jadi kan pajak hanya punya waktu 5 tahun untuk menemukan harta kita. Kalau melewati 5 tahun, maka tidak kena pajak lagi. Artinya, itu mobil boleh langsung Bapak masukin ke SPT tahunan sebagai harta baru, tetapi tahunnya ditulis tahun 10 tahun yang lalu. Oke, tetapi masih bisa dibuktikan Pak ya. Kalau bisa buktikan baru aman. Kalau nggak bisa buktikan, maka akan dianggap barang baru di tahun yang terbaru. Gitu Pak. Semua teman tuh Pak Syarif. Ibu Joan Mulyadi. Tapi kalau AR-nya maksa minta mutasi rekening pribadi gimana kok? Ya nggak usah kasih. Memang dia mau ngapain? Mau nampol? Mau bawa polisi? Atau mau apa? Ya nggak usah kasih. Pak, mohon maaf Pak, saya tidak mau kasih. Lu mau apa? Itu aja. Bercanda Bu ya. Tapi memang begitu. Jadi kalau saya sih saya terus terang, Bapak AR atau Ibu AR, kami tidak pembukuan. Oleh karena itu, kami tidak bisa kasih mutasi rekening. Karena kami tidak bisa mempertanggungjawabkan data mutasi rekening. Karena kami tidak ada pembukuannya. Gitu, Bu. Kalau saya ngomong gitu terus terang, gitu ya. Semoga teman tuh Bu Joan Mulyadi. Bapak Jo Kiuniazeva. Kok mau tanya? Kalau perusahaan masih pakai PPh final 0,5%, kalau ada transaksi jasa, kena pajak apa kita wajib memotong? Tunggu ya. Perusahaan masih menggunakan PPh final. Kalau ada transaksi jasa, kena pajak apa kita wajib memotong? Potong Bu ya, potong Pak. Potong 0,5%. Jadi kalau kita bayarnya barang, kita tidak usah potong. Kalau kita bayarnya jasa, maka kita potong PPh 0,5%. Kalau dia punya suket PP 55 ya. Kalau dia tidak punya suket PP 55, maka kita potong PPh 23 yang 2%. Begitu Pak. Pokoknya kalau jasa harus potong PPh. Mau PPh 23 atau PPh final 0,5%. Gitu Pak. Semoga teman tuh Pak Jo Kianizeva. Ibu Melisa, thanks kok. Sama-sama Bu, sama-sama. Bapak Silinder 2000. Malam kok. Semoga sehat selalu. Malam Pak. Sehat-sehat selalu. Thank you. Ibu Kim Zohi. Kok Awan, izin tanya, orang tua saya WNA. Dulu ex-WNI. Sudah warga negara asing 20 tahun. Lalu mau jadi WNI lagi dan mau bawa harta ke Indonesia. Hasil jual rumah di luar negeri. Apakah objek pajak? Menurut saya tidak, Bu. Menurut saya tidak objek pajak sepanjang dia bisa buktikan. Oke, dia mesti bisa membuktikan bahwa itu uang atau barang bukanlah hasil dia usaha atau kerja di Indonesia. Udah, gitu aja. Nah, lagi-lagi uang itu kan dia dapatkan sebelum dia punya NPWP di Indonesia. Kan gitu. Nah, jadi dia mesti bisa membuktikan itu. Dan nanti dia bikin cerita tuh. Oh, dulu saya bekerja di negara tersebut, saya beli rumah, ada bukti-buktinya, kemudian rumah itu saya jual, ada bukti-buktinya. Semua bukti-bukti ini dikumpulkan,
Suatu hari kalau orang pajak di Indonesia panggil nih, loh, Bapak kok bikin NPWP tiba-tiba punya uang sekian banyak? Ya udah, dia tinggal bilang, ini loh ceritanya Pak, ini loh bukti-buktinya, kasih tahu ke AR, seharusnya diterima kok. Gitu Bu, santai aja. Semangat teman tuh Bu Kim Zahu, ya Zohe. Bapak Hari Jonoko, tolong tanya, tarif 0,5% itu apa bisa digunakan sejak punya usaha, bukan sejak NPWP terbit? Nggak bisa Pak ya, harus sejak punya NPWP, bukan sejak usaha, terbalik. Oke? Karena punya MPP 2003 hanya untuk PPh 21, sedangkan pakai tarif UMKM sejak 2023 karena pensiun. Oke, jawabannya adalah Bapak tetap akan berakhir di Desember 2024 ini. Oke, jadi bukan sejak usaha ya, tetapi sejak punya MPWP. Oke, nah kalau Bapak mau pasti, coba Bapak cetak surat keterangan PP55. Oke, cetaklah surat keterangan PP55 supaya pasti. Itu pasti tertulis berakhirnya Desember 2024. Oke, nah semangat tahun tuh Pak Harijo Noko. Ibu Kim Zohi, kalau bukan objek pajak, gimana mekanismenya supaya dana tersebut bisa masuk ke SPT beliau saat sudah jadi BNI? Makasih kok, sehat selalu. Oke Bu, langkah pertama bikin NPWP. Oke, bikin NPWP di Indonesia. Langkah kedua, dia bikin SPT tahunan kan di Indonesia kan. Nah, dia bikin SPT tahunan di Indonesia, kemudian dia laporkanlah seluruh harta-harta dia, baik di Indonesia maupun di luar negeri, di SPT tahunan di Indonesia. Oke, kemudian semua angka itu, total rupiahnya, dia laporkan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya. Oke, di lampiran 3. Di lampiran 3 SPT tahunan, dia laporkan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak strip lainnya. Nah, gitu Bu. Oke, nanti ketika dipanggil sama orang pajak, dia masih bisa kasih bukti-buktinya mengenai perolehan harta tersebut. Yang penting perolehannya itu bukan dari usaha atau kerja di Indonesia, dan lagi-lagi perolehannya itu sebelum dia punya MPP di Indonesia. Jadi harusnya aman. Gitu. Oke. Semangat teman tuh Bu Kim Zohi. Bapak Jo Quianeza, Zeva. Kau tanya lagi. Hitung PPh 25 di tahun selanjutnya, kita hitung dari PPh terhutang setelah dikurangi kredit pajak 25 atau sebelum pasal 25 kok untuk tahun lanjutan. Jawabannya adalah sebelum ya Pak ya, sebelum 25. Jadi cara ngitung PPh 25 adalah PPh terhutang itu maksudnya PPh badan dikurangi dengan PPh 23 dan 22. Oke, selain 25 ya, selain 25 itu dibagi 12. Itulah PPh 25 tahun berikutnya. Oke. Semangat teman tuh Pak Jo. Kalau kurangin 25 habis dong. Gitu. Bapak Lunglung Darmawanto. PPN final UMKM apa kabar kok? Oh, itu mah sudah menguap ke langit, Pak. Ya, sudah menguap ke langit dan sudah ditelan black hole. Sudah nggak ada lagi ya. Sudah tidak ada lagi tuh PPN final. Lupakan ya. Si Mulyani sudah mau lengser, lupakan. Ya, semangat teman tuh Pak Lunglung. Ibu Neni Sapur. Terima kasih kawan. Saya bingung cara bertanyanya, tetapi alhamdulillah jawabannya sesuai yang saya harapkan. Makasih banyak. Siap, thank you Bu Neni, sama-sama. Oke, Ibu Rain 88. Malam kok, malam Bu Rain. Kemudian Bapak 16879015. Gudang atas nama orang pribadi disewakan oleh PT. Kewajiban dari PT PKP meliputi apa aja dan kewajiban pemilik gudang tersebut. Oke, jadi gini, ini siapa menyewakan kepada siapa nih Pak? Kalau orang pribadi menyewakan kepada PT, maka PT itu yang akan potong PPh final 10%. Oke, tetapi kalau orang pribadi pinjamkan kepada PT PKP, kemudian PT PKP yang menyewakan, maka ini menjadi objek PPN nih. Maka perlu buka faktur pajak PPN, kemudian dia mesti bayar PPh final 10%-nya. Kemudian ketika dia bayar kepada si pemilik lahan bagaimana nih? Kalau dia bayar ke pemilik lahan itu akan dipotong lagi PPh final tuh 10%. Gitu. Jadi 2 kali sih. Gitu. Jadi alangkah baiknya langsung saja dari perorangan disewakan kepada pihak ketiga, kepada penyewa. Gitu. Nanti si PT ini tinggal terima komisi aja. Paling begitu sih. Tetapi kalau memang mau langsung melalui PT, artinya nanti PT ini yang sewakan, karena dia PKP, maka dia buka faktur pajak, kemudian dia bayar PPN final, kemudian ketika PT ini membayar kepada si orang pribadi, tetap mesti
potong PPh final sewa sih. Gitu sih, Pak. Semangat teman tuh Pak 1687. Ibu Ani Ubak-Kubak. Kok tanya dong, bos saya PKP 2023. Tahun ini omset turun jauh. Apakah aman? Jawabannya aman-aman aja, Pak, Ibu. Apakah ada regulasi yang menjelaskan akan ada pemeriksaan? Makasih, kok. Oh, nggak masalah, Bu. Jadi, omset dia turun nggak ada masalah, gitu, nggak masalah. Yang penting dia lapor PPN-nya betul ya. Lapor PPN-nya sesuai yang benar. Itu aja sih. Kalau dia omset turun atau naik, ya nggak ada masalah. Tetapi jangan rugi deh. Kalau rugi nanti malah jadi itu tuh, sudah ada berita tuh. Kalau rugi nanti malah pemeriksaan. Gitu. Semangat teman tuh, Bu Ani Bakubak. Ibu Siakling 80. Malam, Pak. Kalau udah PKP, pembelinya nggak pakai NPWP. Terus, apakah harus kenakan PPN dengan pakai NIK KTP? Saya ulang ya. Kalau udah PKP, pembelinya tidak pakai NPWP. Terus, apakah harus kenakan PPN dengan pakai NIK KTP? Jawabannya iya. Ya. Jadi, kalau kita sudah PKP, maka kita harus buka faktur pajak. Itu satu. Yang kedua, kita harus minta NPWP. Kalau NPWP tidak ada, maka kita minta KTP-nya. Kalau nggak ada juga, minta dia kasih kita KTP seseorang. Terserah deh, mau KTP istrinya, anaknya, pembantunya, atau pegawainya, atau siapapun. Pokoknya ada KTP, baru kita bisa jualan. Kalau nggak ada KTP, kita nggak bisa jualan. Gitu. Kecuali di end user. Kalau di end user atau pemakai akhir, kita boleh menggunggung PPN kita. Begitu deh, Bu. Terpaksa nih kalau PKP nih, kita harus betul kalau PKP ya. Semua teman tuh, Bu Siekling. Ibu Siekling, pertanyaan kedua. Apakah PKP bisa dinonefektifkan? Makasih Pak. Jawabannya nggak bisa ya. PKP itu hanya bisa dicabut. Oke? Nggak ada namanya PKP non-efektif, nggak ada. PKP itu hanya bisa dicabut. Oke? Nah, Ibu mengajukan permohonan pencabutan PKP, itu akan ada pemeriksaan. Oke? Setelah diperiksa, barulah selesai ya. Bisa dicabut, ditolak, atau diterima. Gitu. Kalau ditolak, yaudah, lanjut PKP. Gitu. Semua teman tuh, Bu Siakling 80. Bapak Oki HBSM. Berarti kok dikasih aja rekening koran perusahaan kalau AR-nya minta mohon sarannya ke Awan. Iya Pak, iya. Karena kan perusahaan ya. Karena perusahaan kita pembukuan nih Pak. Kita wajib pembukuan kan. Kalau kita pembukuan, maka artinya mutasi bank ini ada di dalam pembukuan kita. Ya kan? Mutasi rekening koran ada di dalam pembukuan kita. Berupa buku besar. Oke? Oleh karena itu, alangkah baiknya kita kasih mutasi rekening. Gitu. Memang harus kasih sih Pak. Kalau perusahaan, karena kan kita pembukuan, gitu loh. Jadi mutasi banknya tidak rahasia kalau kita perusahaan, karena itu memang untuk usaha dan memang terbuka apa adanya. Gitu Pak. Di akunting kita juga terbuka kok data mutasi banknya. Oke, semoga teman tuh Pak Oki. Nah, Pak Oki nggak usah khawatir. Seandainya rekening koran itu berbeda dengan data akunting Bapak, nggak ada masalah. Nanti kita tinggal diskusi dengan AR-nya. Kalau memang ada pajak yang mesti kita bayar, ya kita bayar. Gitu aja sih. Nah, semua teman tuh Pak Oki. Ibu Lina Chat, kok mau tanya, kalau karyawan pensiun dapat pesangon di bulan Mei 2024, dan bagaimana cara perhitungannya? PPh 21, apakah pakai TER atau progresif ya kok? Jawabannya pakai TER, Pak ya. Oke. Oh, pensiun ya, pensiun pesangon. Pensiun dapat pesangon di Mei 2024. Jadi gini Pak, untuk pesangonnya, Bapak pakai metode pesangon. Tetap pakai TER, tetapi bukan TER yang biasa, tetapi TER yang pesangon, gitu. Jadi, bukan progresif ya, Bapak menggunakan metode pesangon. Jadi ketika Bapak mengisi bukti potongnya, Bapak harus isi kategorinya adalah kategori pesangon. Nanti di situ ada Pak, dari 0 sampai 50 juta itu tidak kena pajak, kemudian setelah 50 juta itu kena 5%. Final. Gitu Pak ya. Jadi, tetap metode TER, tetapi bukan TER yang biasa. Nanti Bapak pilih yang namanya pesangon. Di situ ada kok pesangon. Nanti sudah terhitung otomatis. Ya. Semoga terbantu, Bu Lina Chart. Bapak Karunia Frozen BKL. Malam kok, kalau PKP di bulan Agustus, sedangkan akhir Juli masih ada stok barang, apakah PPN yang sudah kita bayar sebelum PKP bisa dikreditkan? Jawabannya tidak bisa. Oke? PPN sebelum PKP tidak bisa dikreditkan. Sudah clear Pak, beres. Gitu aja. Jadi,
Bapak memang akan mengalami kerugian gara-gara berpindah dari non-PKP menjadi PKP kan, tetapi menurut saya nggak apa-apa. Mending ditelan aja kerugian itu daripada Bapak pusing mikirin bagaimana PPN masukkan, PPN keluaran. Langsung aja. Pokoknya semua barang per tanggal PKP itu dijualnya ada PPN. Udah gitu aja Pak, nggak usah pusing. Gitu Pak. Semoga teman tuh Pak Karunia ya. Untuk PPN masukan yang sebelumnya sudah tidak bisa. Hangus. Bapak Silinder 2000, mau tanya kok, bagaimana pengisian SPT-nya kok kalau beli mobil secara kredit di tahun ini dengan harga 350 juta? Oke, kalau saya nih Pak ya, saya langsung lapor mobil 350 juta. Selesai. Kemudian di bagian hutang, saya lapor nilai hutang pokoknya, pokok hutang yang masih terhutang di bulan Desember. Jadi 31 Desember berapa nilai hutang yang masih terhutang, itulah yang saya laporkan di bagian hutang di SPT tahunan nanti. Oke. Di bagian harta saya tulis total nilai mobilnya 350, di bagian hutang adalah nilai yang masih terhutang di bulan Desember. Gitu aja. Semoga teman tuh Pak Silinder 2000. Ibu Isma Arkana, kok apa benar pengajuan PKP sekarang ada survei dari kantor pajak dulu? Jawabannya iya. Dari zaman dulu juga ada, Bu. Bukan cuma sekarang ya. Saya kemarin ngajuin PKP, dikabari ada survei terlebih dahulu. Betul, Pak ya. Betul, Bu. Jadi dari zaman dahulu juga sama. Kalau kita ngajuin PKP, pasti ada survei. Gitu. Ya, nggak apa-apa, Bu. Dia cuma survei ini doang. Cuma survei memastikan kita betul ada usaha. Gitu aja sih. Semangat teman tuh, Bu Irma Arkana. Bapak Hafin 88. Malam kawan, malam Pak Hafin. Mau tanya, kalau terima harta warisan bukan hubungan keluarga, apakah objek PPh? Jawabannya tidak kena PPh ya, kalau memang warisan. Jadi, Bapak cuma perlu menyiapkan dokumen warisan, baik itu akte wasiat atau akte warisan atau keputusan pengadilan atau apapun dokumen yang menyatakan Bapak sah sebagai penerima waris. Maka itu tidak kena pajak, walaupun dia bukan keluarga. Memang begitu undang-undangnya. Oke, semoga teman tuh Pak Hafin 88. Bapak Oki HBSM. Tapi kok perusahaan baru jalan, mohon maaf tidak ada pembukuan perusahaan gimana kok? Oke, jadi gini Pak, Bapak nggak usah khawatir. Bapak kasih mutasi banknya ke AR, Bapak bilang kepada AR jujur, Bapak AR, Ibu AR, saya mohon maaf, saya nggak ngerti pembukuan. Bisa nggak kita sama-sama, Ibu atau Bapak AR bantuin saya pembukuan? Gitu Pak. Ngomong ke AR jujur begitu apa adanya. Kalau AR-nya benar, pasti dia bantuin. Kalau dia nggak benar, ya kita tungguin aja dia mau ngapain. Gitu Pak. Oke? Jadi nggak usah khawatir. Kasih saja, bahkan kita minta bantuan AR. Pak AR bantu saya. Kita mau bikin pembukuan yang benar, bagaimana Pak caranya? Mau pakai software apa? Cara inputnya bagaimana? Cara jurnal bagaimana? Kita minta bantuan AR. Harusnya dia mau. Kalau dia nggak mau, Bapak minta bantuan ke penyuluh. Ke penyuluh di bagian lantai dasar tuh. Lantai dasar di semua KPP ada. Oke, intinya Bapak terbuka aja apa adanya, Bapak jujur saja. Kalau memang Bapak nggak pembukuan, bilang, Pak AR, mohon maaf, saya tidak pembukuan, tetapi saya mau benar, tolong bantu saya, gimana caranya, gitu. Jadi nanti Bapak akan diajarin tuh cara pembukuannya gimana, cara menginputnya gimana, cara jurnal gimana, gitu. Kalau memang ada pajak yang mesti kita bayar, ya kita bayar, nggak ada masalah, gitu. Dan kalau perusahaan baru kan pakai 0,5% ya, pakai 0,5% kalau perusahaan baru, gitu sih Pak. Oke, semoga teman tuh Pak Oki BSM. Ibu Lisa Mona, malam Bu Lisa, mau tanya, untuk Cortex kapan diterapkan? 1 Juli Bu ya, 1 Juli 2024 diterapkan, sekarang sudah mulai ancang-ancang nih, bulan Mei, bulan Juni sudah mulai ancang-ancang untuk uji coba, oke? Nah, kalau Ibu mau, boleh nih mengajukan diri sebagai uji coba, oke? Tetapi kita bikin petisi supaya uji cobanya kepada teman-teman KPP dahulu ya, teman-teman petugas pajak dahulu yang dikenakan uji coba. Nah, mudah-mudahan DJP mendengar petisi kita ya. Semua teman-teman boleh bisa. Bapak Hafin 88. Malam kawan, malam. Mau tanya, kalau terima harta warisan, tadi sudah ya? Tadi sudah ya. Jadi mau keluarga ataupun tidak keluarga, nggak ada masalah kalau warisan. Yang penting Bapak punya dokumen warisnya lengkap. Oke? Bapak Oki HBSM. Gimana kalau perusahaan saya nggak ada pembukuan? Baru jalan 2 tahun kok. AR minta rekening koran 2022, mohon sarannya kok. Oke, jadi nggak apa-apa Pak. Bapak kumpulkan semua rekening koran dari awal berdiri sampai hari ini. Bapak print, kasih dia ke AR. Pak AR, mari bantu saya untuk pembukuan bareng-bareng.
Oke, saya nggak ngerti nih Pak. Saya mohon maaf nih, saya nggak ngerti. Saya juga nggak sanggup bayar pengacara atau bayar konsultan pajak gitu kan. Minta bantu AR. Karena memang tugas dia untuk bantuin kita Pak. Ya, tugas si AR itu makan gaji sekian mahal untuk bantuin kita. Ya, jadi Bapak minta aja, minta bantuin dia. Tolong Pak, bantu saya pembukuan. Kemudian bagaimana jurnalnya, pakai software apa. Setelah terhitung pajaknya, kalau memang betul cara hitungnya, saya bayar pajaknya. Gitu aja, nggak masalah. Ya, kalau AR nggak mau bantuin, Bapak boleh ke penyuluh. Penyuluh di lantai dasar. Di lantai dasar di semua KPP ada penyuluh. Minta bantuan bagaimana cara pembukuan, cara akunting yang benar. Gitu. Kita bikin akuntingnya, kemudian hitung pajaknya. Kalau memang masuk akal, Bapak bayar pajaknya. Nggak ada masalah. Ya. Kalau masih perusahaan baru tuh cuma bayar 0,5% kok. 0,5% kali dengan omset selesai. Gitu ya. Semoga teman tuh Pak Oki. Bapak Hendra Basuki 5220. Kawan malam Pak Hendra. PKPOP bila meninggal, dilanjutkan ahli waris adiknya. Surat akte waris ada. Apa aspek pajaknya? Ada masa transisi tunggu PKPOP ahli waris. Oke, jadi menurut saya Pak ya, yang namanya warisan itu tidak kena pajak. Oke, jadi apa yang dia wariskan nih? Apa yang dia wariskan? Apakah barang dagang, apakah rumah, mobil, dan sebagainya? Menurut saya itu tidak kena pajak karena itu adalah warisan. Oke, apakah PKP-nya juga diwariskan? Saya rasa enggak ya. PKP tidak diwariskan. Yang diwariskan cuma aset-asetnya aja. Jadi aset-asetnya diwariskan, tinggal diakui oleh ahli waris. Setahu saya begitu sih. PKP almarhum tinggal dicabut aja. Tinggal dicabut aja. Oke. Semoga teman tuh Pak Hendra Basuki. Bapak Asyarif, PPh final UMKM Badan di bawah 4,8 M. Apakah bisa pakai pencatatan tanpa pembukuan? Jawabannya tidak bisa, Pak ya, tidak bisa. Yang namanya badan wajib pembukuan. Oke, yang namanya badan itu wajib pembukuan. Mau dia omset di atas 4,8 M, di bawah 4,8 M, atau tidak punya omset sekalipun, tetap wajib pembukuan. Oke, Pak ya. Dan gunakanlah software, Pak. Jangan pakai Excel untuk bikin pembukuan. Menurut saya begitu. Oke. Semoga teman tuh Pak Asyarif. Bapak Afis, kok kalau mau masukin persediaan tapi treatmentnya bukan beli barang, gimana caranya? Pertanyaan saya kok bisa Pak? Kok bisa persediaan bukan pembelian? Oke, jadi gini, biasanya kalau PT perusahaan baru, kan dia sudah punya persediaan nih, gara-gara dari orang pribadi gitu kan, maka jurnalnya adalah debitnya persediaan, kreditnya adalah modal. Oke, jadi kalau bukan pembelian, maka dia akan lari menjadi modal. Modalnya si Mr. A atau Mr. B atau Mr. C. Begitu, Pak. Semua teman tuh, Pak Afres. Oke. Ibu Febri Damayanti. Malam, Pak Wan. Malam, Bu Febri. Kalau rugi, kan rawan pemeriksaan. Kalau laba, minim, sekitar 2% dari omset. Apakah rawan diperiksa juga? Terima kasih, kok. Menurut saya gini, Bu. Menurut saya, ikutilah kondisi sebenarnya. Kalau saya sih, ikutilah kondisi sebenarnya. Sekarang gini, kalau kita untung 2%, apakah itu rawan atau nggak rawan? Kita nggak bisa jawab nih. Karena orang pajak tuh kita nggak tahu isi kepalanya gimana. Gitu loh. Kalau isi kepalanya orang pajak, wah ini orang brengsek nih, mau gue periksa cuman untung 2%, ya kita kena deh. Gitu. Tetapi kalau orang pajak berpikir, oh orang ini selama ini sudah patuh, dia lapor PPN normal, PPh 21 normal, SPT badan normal, lagi pula industri dia memang industri yang tidak terlalu besar untungnya gitu ya. Jadi harusnya terima gitu loh. Tetapi kan kadang-kadang AR itu suka mengatakan pakai benchmark gitu loh. Benchmark rata-rata industri kita tuh nggak segitu loh, nggak 2% loh, tetapi mungkin 5% loh gitu. Kalau dia pakai benchmark seperti itu, sekarang ibu yang masih putuskan. Mau terima dia kita bayar atau mau kita lawan. Kalau kita lawan bisa panjang ya, bisa pakai konsultan pajak lah, bayar pengacara pajak lah, bayar ke pengadilan lah, bisa panjang. Tetapi kalau ibu merasa angka dia masih masuk akal, ya udahlah, mau gimana lagi? Yang namanya diperas ya kita terima aja lah. Daripada lu lawan repot nanti. Gitu, Bu. Jadi agak susah ya di zaman-zaman Konoha begini. Kalau memang angkanya masih masuk akal ya sudahlah bayar aja lah daripada nanti ribut gitu. Tetapi kalau dia merasnya terlalu mahal, terlalu besar, ya kita lawan gitu. Gitu sih. Semua teman tuh Bu Febri Damayanti. Bapak Oki HBSM.
Kalau perusahaan baru, ini enggak pembukuan, gimana dong kok? AR minta rekening koran. Nggak ada masalah. Bapak kasih aja. Bapak kasih aja, tapi bilang kepada si AR-nya, Pak, saya minta bantu pembukuan. Karena saya nggak ngerti. Selama ini saya tidak pembukuan. Oke? Saya sudah jujur nih, saya mau kasih ke Bapak. Tetapi tolong bantu saya bikin pembukuan. Nah, nanti dibantu, Pak. Bagaimana menjurnalnya, bagaimana membuat neracanya, bagaimana bikin laporan laba ruginya. Tadi dibantu semua, Pak. Gitu. Kalau dia nggak mau bantu, Bapak minta bantuan kepada si penyuluh, ya, penyuluh di KPP, minta dibantu. Gitu, Pak. Mereka memang mereka makan gaji untuk bantuin kita, Pak ya. Kita mesti paham ya. Orang pajak itu digaji mahal untuk bantuin kita, bukan untuk memeras kita, bukan ya. Gitu, Pak. Semua bantu, Pak Oki. Bapak Jeffrey Sutejo, Kak, jual beli sarang walet apakah dikenakan pajak PPN 11%? Coba baca lagi PMK-nya, Pak ya. Setahu saya kena PPN khusus deh. Kalau nggak salah 1,1% atau gimana gitu deh. Coba baca PMK-nya, Pak. Oke. Intinya sih kalau omset lebih dari 4,8 M tetap jadi objek PPN gitu. Cuman tarifnya berapa persen mesti dicek lagi. Oke. Kalau Bapak mau cepat, Bapak boleh email. Bapak email kepada informasi@pajak.go.id. Oke, email ke sana supaya dapat bagaimana dasar aturannya. Minta dibantu oleh informasi. Oke, cepat kok, mereka kurang dari setengah jam juga dibalas. Nggak setengah jam lah, setengah hari lah. Ya. Ke email ke informasi@pajak.go.id. Minta dibantu di sana dasar aturannya bagaimana. Oke, semoga teman tuh Pak Jeffrey Sutejo. Bapak 1687, makasih kawan, sama-sama. Bapak I Setiawan, jika kita bayar PPh 21 karyawan tetap karena ada THR, apakah LB ini boleh memotong PPh 21 karyawan tidak tetap yang tidak berkesinambungan? Jawabannya boleh. Karena karyawan tidak tetap itu ada bayarnya. Boleh, Pak ya. Tetapi di bulan Desember ya, Pak ya. Boleh, tetapi di bulan Desember. Bukan di bulan ketika terjadi THR. Karena kan ketika terjadi THR, itu TER belum tahu bahwa dia seharusnya nggak kena pajak. Oke, TER itu hanya tahunya kita potong karena sudah dihitung TER-nya kan. Nah, kita akan tahu dia harusnya nggak kena pajak di bulan Desember. Oke. Nah, ketika di bulan Desember, LB-LB ini nih akan bisa dikurangkan dengan kurang bayar yang karyawan yang lain. Gitu. Kalau masih ada LB lagi, boleh dipindahkan ke Januari, dikompensasi. Gitu, Pak. Semoga tahu tuh Pak I Setiawan. Bapak Tumorang Parude. Malam kok, malam Pak Tumorang. Kalau PPh 21 bisa nggak dalam 1 tahun berubah dari gross up ke non gross up? Menurut saya boleh-boleh aja, Pak. Menurut saya boleh-boleh aja. Gini, gross up ataupun non gross up itu sama aja sebenarnya. Oke, gross up maupun non gross up itu barang yang sama. Cuman kalau gross up itu ada satu tunjangan baru, ada tunjangan yang namanya tunjangan PPh 21. Itu doang. Gitu, Pak ya. Semangat teman tuh Pak Tumorang Parude. Bapak Siatling, makasih Pak, sama-sama. Bapak Rizal, makasih kok. Malam kok, malam Pak Rizal. Bapak Rizal Suherman, jika gaji April akan tetapi baru dibayar di bulan Mei, dan bulan Mei dibayar di bulan Mei, apakah bupotnya dibikin 2 April dan Mei di bulan Mei? Atau harus dijumlah antara April dan Mei? Jawabannya adalah April 1, Mei 1. Gitu Pak ya. Jadi Bapak jangan ngikutin uang kasnya, jangan ngikutin cash flow-nya. Bapak mesti ikuti pencatatannya bagaimana. Oke, pembukuannya bagaimana. Jadi ketika kita sudah mengakui gaji di bulan April, maka sudah harus dihitung pajak untuk bulan April. Walaupun uangnya ditransfer bulan depan, itu nggak masalah. Oke, ini disebut dengan prinsip accrual. Prinsip accrual, artinya accrual basis, bukan cash basis. Bukan berdasarkan cash, tetapi berdasarkan pengakuan. Oke, jadi ketika Bapak sudah mengakui ada gaji di bulan April, maka hitung pajak juga untuk bulan April. Gaji bulan Mei, pajaknya bulan Mei, gitu. Walaupun uangnya ditransfer mungkin bulan depannya lagi, itu nggak masalah, gitu Pak ya. Jadi accrual basis, berdasarkan pengakuan. Oke. Semoga teman tuh, Pak Rizal. Bapak Karunia Frozen BKL. Tetapi ketika di e-faktur muncul di prepopulated data kok dan udah di-upload. Pembetulan dong kok, dan rugi sekali kalau PPN masukannya tidak bisa dikalikan. Jawabannya betul, Pak. Jawabannya betul, memang begitu ya. Memang itu sih. Jadi kalau PPN masukan sebelum PKP bisa dikalikan, cilaka dah, DJP rugi dong. Memang gitu sih, Pak. Setahu saya gitu ya. Kalau Bapak ragu-ragu, Bapak coba email ke informasi@pajak.go.id.
Oke, kalau Bapak ragu-ragu, coba di email ke informasi@pajak.go.id. Bapak ceritakan bahwa saya PKP tanggal sekian. Kemudian di e-faktur saya, di pre-populated muncul beberapa faktur-faktur yang pembelian sebelum saya PKP. Apakah itu boleh saya ketikkan? Gitu. Kalau dia bilang boleh, kita ikutin. Kalau dia bilang nggak boleh, kita minta dasar aturannya bagaimana. Nanti dia ada kok kasih dasar hukumnya. Gitu ya. Semoga terbantu Pak Karunia Frozen. Ibu Joan Mulyadi. Tetapi kalau udah pemeriksaan, walaupun orang pribadi tetap harus kasih mutasi rekening kan? Tidak, kalau saya tidak ya. Kalau saya orang pribadi tidak pernah mau saya kasih mutasi rekening. Kenapa? Pertama, saya tidak punya pencatatan. Saya tidak pembukuan ya. Jadi saya hanya pencatatan doang. Yang saya catat bukan rekening. Yang saya catat adalah saldo akhir rekening. Karena itulah yang diminta oleh pajak. Jadi saya tidak lagi mencatat yang namanya mutasi bank. Gitu. Jadi tidak pencatatan. Yang kedua, kita mesti kasih tahu bahwa di SPT tahunan orang pribadi itu tidak meminta data mutasi bank. Oke? Di SPT tahunan orang pribadi tidak minta mutasi bank. Beda dengan SPT badan. Kalau SPT badan ada pembukuan, ada neraca, laba rugi, buku besar. Di situ sudah ada mutasi bank kita, gitu loh. Nah, kemudian yang ketiga, kita mesti jelaskan juga bahwa kita tidak pernah diedukasi bahwa kita perlu mencatat atau pembukuan mengenai mutasi bank. Oleh karena itu, kalau gua kasih, tentu saja ini barang akan jadi senjata untuk menghantam saya balik. Gitu. Bilang aja jujur kepada AR. Gitu sih. Oke. Semua teman-teman Pak Ibu Joan Mulyadi. Oke, teman-teman ini sudah jam 9 lewat ya. Kita akan hentikan dulu dan akan gua tampung dulu yang belum terjawab. Kita akan jawab di video berikutnya ya di YouTube ya. Teman-teman tinggal follow atau subscribe YouTube kita Pajak Smart. Kita akan tampung pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, kita akan jawab di YouTube. Oke? Semoga terbantu. Mohon maaf ya teman-teman ya. Ada Ibu Cynthia CGL, kemudian ada Bapak Jeffrey Sutejo, ada Bapak Asyarif, Ibu Joan Mulyadi, kemudian Ibu Joan, makasih sama-sama Bu. Bapak Tris 007, Pak Rizal, makasih sama-sama. Bapak Meramadan, oke, sama-sama. Pak Tumorang, makasih. Makasih Pak. Oke, mohon maaf teman-teman ya yang belum terjawab ya. Nanti kita akan jawab di video YouTube di Pajak Smart ya. Mudah-mudahan minggu depan. Oke, semua teman-teman sampai jumpa lagi. Makasih semuanya. Thank you.